John Hartman datang bukan sekadar ganti pelatih. Ia membawa pasukan elit. Mantan analis Barcelona ikut turun tangan. Timnas Indonesia tak lagi uji coba janji. Revolusi besar benar-benar dimulai sekarang. Dan sebelum ke videonya, jangan lupa like dan subscribe. Semoga dukungan kalian hari ini membuka pintu rejeki yang makin lancar dan berkah. Era baru sepak bola Indonesia benar-benar memasuki fase yang belum pernah terjadi sebelumnya. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia bukan sekadar pergantian figur di pinggir lapangan, melainkan simbol perubahan arah dan cara berpikir. PSSI seolah ingin mengirim pesan tegas bahwa proyek Timnas kali ini dibangun dengan keseriusan penuh, bukan tambal sulam seperti masa lalu. Kehadiran Hartman langsung menarik perhatian publik karena rekam jejaknya yang kuat di level internasional. Ia bukan tipe pelatih yang hanya mengandalkan reputasi, tetapi dikenal sebagai perancang sistem jangka panjang. Keberhasilannya bersama Kanada menjadi bukti nyata bagaimana sebuah negara dengan tradisi sepak bola terbatas bisa melonjak lewat perencanaan matang dan konsistensi. Indonesia kini menjadi tantangan terbesarnya. Negeri dengan gairah sepak bola luar biasa namun kerap terjebak dalam masalah klasik seperti inkonsistensi, tekanan publik, dan minimnya fondasi sistemik. Hartman datang dengan pemahaman bahwa potensi Indonesia sangat besar, tetapi membutuhkan arah yang jelas agar tidak terus berjalan di tempat. Sejak hari pertama diperkenalkan, Hartman menegaskan bahwa dirinya tidak bekerja sendirian. Ia membawa staf kepelatihan dengan latar belakang elit, sebuah langkah yang jarang terlihat di Timnas Indonesia sebelumnya. Komposisi staf ini bukan sekadar formalitas tetapi bagian penting dari filosofi kerja yang ingin ia terapkan. Salah satu sorotan utama adalah kehadiran analis pertandingan yang pernah bekerja di lingkungan klub Eropa top, termasuk pengalaman menganalisis permainan Barcelona. Pendekatan berbasis data, video detail, dan pemetaan kebiasaan pemain menjadi fondasi pengambilan keputusan, bukan lagi sekadar intuisi atau tekanan publik. Di sektor fisik, metode latihan modern langsung diterapkan. Pemain tidak hanya diminta berlari atau berlatih keras, tetapi memahami mengapa mereka melakukan itu. Setiap menu latihan memiliki tujuan spesifik, mulai dari peningkatan daya tahan, akselerasi, hingga pencegahan cedera yang selama ini sering menghantui Timnas Indonesia. Aspek mental juga mendapat perhatian besar. Hartman menyadari bahwa pemain Indonesia kerap kalah bukan karena kualitas, tetapi karena tekanan dan kurangnya kepercayaan diri. Kehadiran spesialis mental menjadi bagian penting untuk membangun karakter, ketenangan, dan keberanian mengambil keputusan di situasi sulit. Di sesi awal latihan, banyak pemain terkejut dengan detail yang diterapkan. Setiap kesalahan kecil dicatat, setiap pergerakan dianalisis. Namun alih-alih membuat tertekan, pendekatan ini justru memberi kejelasan. Pemain tahu apa yang harus diperbaiki dan apa yang sudah berada di jalur benar. Hartman ingin membentuk identitas permainan yang agresif namun terorganisir. Ia menolak gaya bermain reaktif yang hanya menunggu lawan. Timnas Indonesia di bawah arahannya diharapkan berani menekan, cepat bertransisi, dan disiplin dalam bertahan sebagai satu kesatuan. Filosofi ini dinilai cocok dengan karakter pemain Indonesia yang cepat dan energik. Namun Hartman menekankan bahwa energi tanpa struktur hanya akan menjadi kekacauan. Karena itu, pemahaman taktik menjadi syarat mutlak, bukan sekadar kemampuan teknis individu. Pemain muda menjadi bagian penting dalam proyek ini. Hartman tidak ragu memberi kesempatan, asalkan memenuhi standar fisik, mental, dan taktik. Pendekatan meritokrasi ini memberi harapan baru bagi talenta muda yang selama ini kerap terhambat faktor non-teknis. PSSI sendiri menyadari bahwa perubahan sebesar ini membutuhkan waktu. Target yang diberikan bersifat bertahap, dengan fokus awal pada konsistensi performa dan pembenahan dasar permainan. Tidak ada janji instan, tetapi ada arah yang jelas. Di tengah proyek besar ini, perhatian publik juga tertuju pada sosok Emil Audero. Penjaga gawang berdarah Indonesia itu tengah menikmati fase positif dalam kariernya bersama Cremonese. Penampilannya yang konsisten menjadi topik hangat di kalangan pengamat dan supporter tanah air. Audero menunjukkan ketenangan yang menjadi ciri khas kiper matang. Setiap penyelamatan yang ia lakukan bukan sekadar refleks, tetapi hasil dari posisi yang tepat dan pembacaan permainan yang cerdas. Dalam situasi 1 lawan 1, ia kerap keluar sebagai pemenang.
Kemampuan mengantisipasi bola udara juga menjadi keunggulannya. Ia tampil dominan saat menghadapi crossing dan situasi bola mati, memberi rasa aman bagi lini belakang Cremonese. Keberaniannya keluar dari gawang seringkali mematahkan serangan lawan sebelum berkembang. Tak kalah penting adalah kemampuannya bermain dengan kaki. Audero nyaman menjadi bagian dari build-up permainan, memberikan umpan akurat dan membantu tim keluar dari tekanan. Ini menunjukkan bahwa ia telah beradaptasi dengan tuntutan sepak bola modern. Pengalaman panjangnya di Italia membuat Audero memiliki pemahaman taktik yang kuat. Ia aktif mengorganisir pertahanan, memberi instruksi dan menjaga disiplin lini belakang. Sosoknya bukan hanya penjaga gawang, tetapi pemimpin di lapangan. Dampaknya terasa langsung pada performa tim. Cremonese terlihat lebih solid dan percaya diri. Para pemain belakang berani bermain lebih agresif karena tahu ada sosok yang bisa diandalkan di belakang mereka. Bagi Audero, periode ini menjadi pembuktian bahwa ia masih berada di level kompetitif tertinggi pula. Setelah melewati berbagai fase dalam kariernya, ia kini tampil dengan kematangan penuh, baik secara teknis maupun mental. Sorotan dari Indonesia pun semakin besar. Banyak pendukung Garuda melihat Audero sebagai simbol standar baru bagi posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi kiper-kiper muda tanah air. Dalam konteks proyek Hartman, sosok seperti Audero sangat ideal. Pengalaman internasional, profesionalisme dan mentalitas kuat menjadi contoh nyata dari nilai-nilai yang ingin ditanamkan di timnas Indonesia. Kolaborasi antara pelatih dengan visi modern dan pemain dengan pengalaman elit menjadi kombinasi menarik. Jika mampu disinergikan dengan baik, timnas Indonesia berpotensi mengalami lompatan kualitas yang signifikan. Namun tantangan tetap besar. Tekanan publik, jadwal padat dan ekspektasi tinggi selalu mengintai. Banyak pemula Nice berwajah muda yang tampil berani dan penuh percaya diri. Perhatian Anda bisa tertuju pada sosok seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struwijk, atau Ivar Jenner yang telah menunjukkan kualitas dan mentalitas di level internasional. Perkiraan skuad Trapsiam bisa dilihat dari pola pemanggilan terakhir. Seiring dengan isu naturalisasi yang semakin kencang dan skuad Trapsiam semakin menarik. Sebagai contoh untuk seri depan bisa dicoba dua sektor, salah satunya di sektor penjaga gawang. Jika posisi ini bisa dimainkan oleh Emil Audero, maka posisi kiper Indonesia berada di level Asia dan jelas memberikan rasa aman bagi lini belakang. Dalam hal ini, pasukan Hartman memperluas cakrawala pemain, tidak hanya melihat pemain yang masih muda dan energik, tetapi juga pemain yang penuh pengalaman. Inilah salah satu contoh dari apa yang sebenarnya diinginkan, yaitu kolaborasi antara pemain dengan pengalaman Asia full dengan kemampuan teknis yang baik. Publik Indonesia kini berada di persimpangan antara harapan dan trauma masa lalu. Banyak yang optimis namun tidak sedikit yang memilih berhati-hati. Proyek ini dianggap sebagai ujian terbesar bagi keseriusan PSSI dalam membangun sepak bola nasional. Dengan fondasi yang mulai dibangun, arah permainan yang jelas dan figur-figur berpengalaman di dalamnya, timnas Indonesia memasuki fase yang penuh potensi. Bukan lagi sekadar mimpi, tetapi peluang nyata untuk naik level. Semua mata kini tertuju pada bagaimana proyek ini dijalankan di lapangan. Apakah janji perubahan akan terwujud atau kembali tergerus oleh masalah lama? Waktu akan menjawab, namun satu hal pasti, sepak bola Indonesia sedang mencoba menulis babak baru dengan cara yang berbeda.